Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Materi apa saja sih anak-anak yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah masih tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Yang kedua yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Dan yang ketiga adalah tentang tujuan dan juga manfaat kerjasama. Langsung masuk ya anak-anak ke materi yang pertama kita, biar kalian tidak penasaran. Oke, masih seputar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat ya apa yang dinamakan dengan gagasan pokok maupun gagasan pendukung? Ustazah di sini akan mereview kembali pengertian gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Di mana gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi atau uraian mengenai gagasan pokok, biasanya berupa kalimat-kalimat penjelas. Jadi, nanti misalkan kalian sudah menemukan gagasan pokoknya, kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang itu dinamakan dengan gagasan pendukung. Langsung masuk ke contohnya ya anak-anak. Di sini Ustazah ada sebuah contoh. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah kalian mengamati teks di atas, kira-kira dari kalimat awal sampai dengan kalimat terakhir itu membahas tentang apa sih anak-anak? Oke, good job. Pembahasannya yaitu tentang Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, ini dinamakan sebagai gagasan pokok. Di mana untuk menentukan gagasan pendukungnya, di sini tadi setelah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, kalimat-kalimat penjelasnya setelah ini dinamakan kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Apa saja sih gagasan pendukungnya? Di sini ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Gagasan pendukung yang kedua, keragaman bahasa tidak memecah belah. Dan yang ketiga adalah bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sudah paham ya anak-anak tentang gagasan pokok maupun gagasan pendukung? Setelah itu kita masuk ke materi kedua kita. Materi kedua kita yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, bunyi ternyata memiliki berbagai sifat. Di antaranya adalah bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Tapi pada pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Bunyi bisa dipantulkan jika benda mengenai permukaan yang keras. Contohnya seperti apa permukaan yang keras itu? Ada batu, kayu, dan juga kaca. Selanjutnya, bunyi juga dapat diserap jika benda mengenai permukaan yang lunak. Contohnya apa saja sih benda itu? Ada karet, karpet, dan juga busa. Paham ya anak-anak? Pemantulan bunyi mengenai benda yang keras maupun benda yang lunak. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dari pemantulan tadi, di sini dapat dibedakan bunyi pantul itu bisa dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya gaung atau keredam
dan ada yang namanya gema. Bedanya apa sih Ustazah antara gaung dan gema ini? Ustazah di sini akan membahas bersama kalian. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Bunyi pantul ini datangnya itu bersama-sama dengan bunyi pantul. Jadi bunyi aslinya tadi terdengar tidak jelas. Sedangkan gaung ini terdengar antara jarak 10 sampai 20 meter. Bedanya dengan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi bunyi pantulnya ini bisa terdengar. Gema ini terdengar jaraknya antara lebih dari 20 meter. Jadi tahu ya anak-anak bedanya? Kalau gaung tadi terdengar bersama-sama dengan bunyi asli. Bunyi pantulnya bersama-sama dengan bunyi asli. Sedangkan gema ini terdengar setelah bunyi asli. Kalau gaung bisa terdengar dengan jarak 10 sampai 20 meter, sedangkan gema bisa terdengar dengan jarak lebih dari 20 meter. Gema ini biasanya terjadi di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh dari permukaan keras dan juga rapat. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbedaan antara tujuan dan juga manfaat dari kerjasama. Nah, tujuan adalah apa yang akan dicapai. Jadi di sini tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bedanya dengan manfaat itu apa yang kita peroleh. Jadi setelah melakukan kerjasama, kira-kira manfaatnya untuk kita itu apa? Yang pertama di sini adalah pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua, menyelesaikan kesulitan secara bersama-sama. Jadi dengan bekerja sama masalah kita yang seasalnya sulit bisa kita selesaikan dengan bersama-sama dengan berbagai macam pendapat yang sudah kita sepakati. Yang ketiga yaitu meningkatkan persatuan dan juga kesatuan. Jadi ada 3 manfaat, bisa juga lebih di sini manfaat dari kerjasama. Tahu bedanya ya anak-anak? Oke anak-anak, demikian materi yang bisa Ustazah jelaskan. Jika nanti ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke Ustazah pengajar. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Bye-bye. Kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.